Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah SWT di tempat yang sangat mulia dalam rangka menjalankan satu kewajiban, yaitu sholat subuh, dan kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah sampai ke tempat ini, tempat yang sangat mulia ini, dan nanti kembali ke rumah masing-masing, semua dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang ahli istiqomah di dalam melaksanakan sholat, khususnya sholat subuh berjamaah. Karena sholat yang paling berat itu antara lain ada dua, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh, ya kenyataannya memang demikian. Kita tengah-tengah istirahat harus bangun. Padahal jam sekian ini kalau dipakai tidur, ini tidur yang paling nikmat. Tidur yang paling nikmat ya jam sekian ini. Tapi kita meninggalkan kesenangan itu demi untuk meraih kehidupan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian ulama, termasuk juga sholat yang paling berat adalah sholat asar. Kenapa sholat asar? Bahkan dikatakan sholat asar itu juga termasuk sholatul wusta, sholat yang tengah-tengah. Ada subuh dengan zuhur, ada isya dengan maghrib. Maka sholat asar dinamakan sholat al-wusta, sebagian pendapat. Walaupun juga ada ulama lain mengatakan sholat al-wusta yang tengah-tengah itu sholat subuh katanya. Ya, perbedaan pendapat tidak masalah. Tapi ternyata antara subuh dan asar itu mempunyai kesulitan bagi orang awam ya. Pertama, kalau sholat subuh ya tadi itu kita terbentur dengan apa? Terkait dengan ngantuk. Sedangkan sholat asar juga begitu. Rata-rata orang bekerja, orang bekerja. Mulai pagi berangkat jam 6:30 lah, atau jam 7. Sudah bekerja sampai jam 3 atau jam 4 sore. Habis itu pulang. Tengah-tengah pulang ini, atau sebelum pulang, atau di akhir kerja, ternyata ada satu sholat namanya sholat asar. Ini sholat yang paling berat, apalagi kalau di kota-kota. Namanya sholat melanggar macet, ya, sholat menantang macet. Nah itu paling susah atau paling sulit untuk dikerjakan. Ya, pulang kantor, mana biasanya macet ya, sering macet. Nah ini banyak sekali orang yang kurang mengindahkan atau kurang perhatian dengan sholat asar, yang dia pulang saja ternyata sampai di rumah belum sempat sholat asar sudah waktunya azan maghrib. Nah ini terjadi. Nah barang siapa yang menjaga dari dua sholat ini, tentunya semua dari sholat-sholat 5 waktu ya, tapi yang utamanya dua sholat itu subuh dan asar, maka orang tersebut akan dicatat sebagai orang min ahli sholat,
atau ahli istiqomah di dalam sholat. Ada suatu kejadian di Riyadh. Ini bukan kejadian lama. Saya baca di salah satu media Arab ya, media Saudi, media Arab. Ada salah seorang dokter di Saudi itu mengalami kejadian yang sedikit aneh. Dia dokter dan dokter ahli, biasanya tukang bedah. Kalau ada operasi-operasi dia spesialis, ahli lah. Suatu saat dia ini ditelepon oleh rumah sakit di gawat darurat lah. Diminta untuk datang. Kemudian karena mendadak maka si dokter ini ya terus berangkat saja. Karena darurat katanya. Ternyata tatkala di rumah sakit dia masuk di ruang unit gawat darurat, dia mendapati ada satu keranjang keranjang sakit ini. Satu tempat tidur. Di situ ada anak muda. Ada anak muda di situ. Nah, tatkala si dokter ini masuk, maka si anak muda tersebut melihat. Dilihat saja dokternya. Kemudian si dokter ini memanggil salah seorang perawat laki-laki. Ditanya, siapa tadi yang telepon? Oh saya, dokter. Kenapa? Ini kayaknya pemuda yang sakit ini gawat. Dia sudah apa namanya? Drop lah. Gawat ini. Maka disuruh periksa. Baik, kamu periksa sebagaimana layaknya periksa darah, periksa ini ya. Akhirnya anak laki-laki yang remaja itu didatangi oleh perawatnya ini ya, susternya laki-laki tuh ya. Apa namanya? Suster juga ya. Perawat laki-laki. Mau disuntik enggak mau. Mau diambil darahnya enggak mau. Dia pegang itu tangan perawat dia pegang. Udah. Kemudian ditarik dan diminta untuk mendengarkan ucapannya. Maka si perawat, ya namanya orang sakit ya, menghadapi orang sakit dituruti saja. Tiba-tiba dia bisikin oleh si anak remaja itu, dia bisikin. Kemudian menangis, perawat ini menangis. Sudah, setelah menangis, tiba-tiba si anak tersebut diam dan akhirnya meninggal dunia. Menangis si perawat. Sampai dokternya heran ya. Katanya, ini kan tempat ruang gawat darurat. Orang mati itu biasa di sini. Ya, orang mati itu biasa. Dan perawat ini menangani orang mati bukan 1, 2, 3 orang, Pak. Dia bekerja di situ. Ya, kalau kita melihat ruang gawat darurat itu kan macam-macam ya orangnya. Yang kecelakaan, yang ini, yang patah, yang segala macam ya. Dan yang mati di situ ya biasa, namanya juga rumah sakit. Dan umumnya orang yang bekerja di rumah sakit itu tidak terpengaruh Pak dengan urusan mati-mati. Ya biasa, mati itu melihat orang mati itu biasa. Kenapa? Mungkin tiap hari atau paling tidak seminggu sekali dia melihat orang mati. Apalagi bukan keluarganya. Kalau keluarganya yang mati menangis, ini masuk akal, ya. Pekerja di mana rumah sakit, kemudian salah satu keluarganya meninggal dunia, dia menangis, wajar. Ini orang lain, Mbak. Kayaknya tidak wajar ini ya. Walaupun kita melihat orang mati itu biasanya menangis ya, boleh-boleh saja gitu. Tapi zaman sekarang, apalagi di mana unit gawat darurat, tiba-tiba
si perawat ini menangis. Sudah, sambil dia rawat itu mayitnya atau si remaja yang baru meninggal dunia sampai selesai. Ringkas cerita, maka dokternya ini bertanya-tanya, penasaran dokter, dipanggil itu perawatnya. Nah, kalau bahasa saya gampangnya gitu, Mas, saya ngeliat kamu kenapa sih kok menangis? Kamu kan tiap hari itu merawat orang sakit sampai mati itu kan berapa kali, banyak kamu. Tapi ini kenapa ada pemuda meninggal dunia kok kamu menangis? Aneh. Dan tadi kenapa kok itu anak itu bisik-bisik sama kamu itu kenapa? Apa yang dikatakan oleh anak muda itu? Ternyata bisiknya begini. Perawat katanya, ya mungkin Mas gitu ya. Tolong seman bilangkan sama dokter itu. Saya tahu dokter itu yang akan ngoperasi saya. Saya tidak mau dioperasi. Saya tidak mau dioperasi. Suruh pulang saja, percuma. Tuh, kenapa? Saya tadi sudah ditampakkan kehidupan surga oleh Allah SWT. Dan saya diberitahu tempat saya di sini, dan di situ. Maka saya sudah disongsong oleh malaikat maut dan ditampakkan kepadaku bagaimana nikmatnya hidup di surga. Karena itu aku tidak perlu dokter tersebut untuk merawatku. Aku lebih baik meninggal saat ini karena sudah dijemput oleh malaikat maut. Sudah. Akhirnya meninggal dunia. Wah, si perawat ini ya merasakan suatu hal yang aneh. Maka dari situlah si perawat tersebut menjadi menangis. Dia tidak pernah berpikir gimana kalau dirinya mati, apakah mendapatkan isyarat seperti anak muda ini. Anak masih muda, Pak. Begitulah dokter, kenapa saya menangis? Walaupun hampir tiap saat saya merawat orang sampai mati di sini ini, tidak pernah merasakan seperti ini. Tapi subhanallah, anak muda yang berobat ini saya dibisikin dan tergetar hati saya, maka saya menangis. Akhirnya dokter itu penasaran juga, Pak. Namanya dokter. Dia cari tahu alamat dari si anak tersebut. Sampailah di satu bukan dusun ya, satu tempat di kampung atau perumahan lah begitu. Ditemukan keluarga si remaja yang meninggal dunia tadi. Maka dokter itu bertanya-tanya kepada masyarakat setempat, pada keluarganya, sampai akhirnya diberitahu begini. Sang dokter bertanya, Pak, saya kepingin tahu apa sih yang dilakukan oleh anak remaja ini? Kira-kira amalan apa atau kebiasaan apa yang dilakukan oleh anak ini? Kok sampai mendapatkan berita dia akan masuk surga dan dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan mengerti, paham. Maka masyarakat dan keluarganya ini bercerita. Ceritanya begini. Sebenarnya anaknya biasa-biasa saja ya. Nah, ini sekolah sebagaimana layaknya kawan-kawannya, sekolah biasa. Tapi mulai kecil, ya mungkin seperti adik-adik kita ini. Mulai kecil ini, biasanya dia ini yang kami ketahui, kalau subuh dia ada di masjid. Kalau subuh hadir di masjid. Biasanya menjelang subuh dia ada di masjid sambil menunggu adzan subuh, tidak mesti. Kadang lama, kadang juga sebentar. Ya namanya anak. Tapi ini istiqomah ini ke masjid. Nah kalau sudah di masjid dia baca Al-Quran, tidak mesti. Kadang sebentar, kadang ya lama. Tergantung dia datang, tergantung dia bangunnya. Tapi yang setahu kami anak ini istiqomah. Nah kemarin sebelum meninggal itu, ini begitu azan subuh, anak ini
mengembalikan mushaf atau Quran di tempat ini apa namanya? Di tempat almari itu. Sini ada juga almari Quran. Ada kan biasanya ya? Rak-rak Al-Quran kan ada ya. Ini seperti di pojok itu ya. Jadi dia ini habis baca, kemudian muadzin mulai mempersiapkan ini mic-nya ini ya, mikrofonnya disiapkan. Nah, berarti sudah waktunya masuk sholat subuh. Anak tersebut habis baca Quran, dia berdiri mau mengembalikan Al-Qurannya di tempat almari sebagaimana biasanya. Tiba-tiba dia ini terhuyung-huyung dan jatuh. Terhuyung-huyung jatuh dia. Akhirnya kami tolong. Sudah. Kemudian kami tinggal sholat. Anak tersebut tiduran. Ya seperti mau semaput atau mau pingsan gitu ya. Tiduran di situ. Nah, setelah kami sholat, kami bergegas sepakatan karena ini jamaah masjid. Maka kami bilang kepada keluarganya, sudahlah, Pak, Bu, jangan dipikir sudah ibu kalau bapak dan ibu tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Ini kami jamaah masjid yang akan ngurus apa si pemuda tersebut karena anak ini masya Allah ya kami tahu bahwa dia ini adalah aktivis masjid khususnya setiap subuh dia selalu ada. Mulai dari kecil dulu kami tahu sampai remaja dia selalu ada. Itu. Akhirnya kamilah masyarakat yang menghantar anak ini sampai ke UGD. Ya karena di UGD kami tidak bisa masuk, maka kami pulang yang ada keluarganya di luar. UGD kan begitu sebagiannya dah. Jadi UGD atau unit gawat darurat itu sebagiannya ada yang boleh masuk, sebagian tidak boleh. Di ruang tertentu ICU misalnya tidak boleh. Walaupun keluarganya tidak boleh. Yang boleh cuma dokter. Walaupun ada juga yang diperbolehkan 1-2 keluarganya. Tapi ini kebetulan tidak boleh ini. Hanya dokter saja. Dianggap ini juga gawat. Subhanallah. Ternyata apa penyebab anak tersebut dibukakan mata hatinya untuk bisa melihat surga tatkala sebelum dia meninggal dunia adalah istiqomah sholat subuh. Mulai dari kecil ya sudah sampai remaja sampai sakit tadi itu ya, yang sakitnya nggak dirasakan. Namanya anak dia aktif saja ya sudah. Dan kemungkinan juga itu bukan sakit kalau karena memang sudah waktunya dipanggil oleh Allah SWT, tidak harus sakit terlebih dahulu. Ya namanya orang, ya. Nah ternyata dia terhuyung-huyung mau mengembalikan Al-Qur'annya, kemudian dihantarkan kemana? Ke rumah sakit sampailah proses meninggal dunia dalam keadaan dia berseri-seri dan tidak mau ditangani oleh dokter, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu aktivis sholat subuh berjamaah. Istiqomah sholat subuh berjamaah. Loh, kalau mendengarkan kayak gini rasanya sayang kan, ketinggalan sholat subuh itu sayang ya. Tapi ya tadi itu sholat subuh ini sholat yang paling berat ya, karena sholat paling berat untuk mengerjakannya juga ya kadang hadir, kadang enggak, kadang hadir, kadang enggak kan begitu. Betul Bu ya. Kalau lagi badannya enak ya hadir, kalau lagi sumpek nggak punya uang ya malas hadir kan gitu ya. Apalagi kalau hutangnya banyak, ya hutangnya banyak, pikirannya kemana-mana ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sebentar lagi kita masuk pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita juga dicatat sebagai orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Dikatakan Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Bulan suci Ramadan yang pertama kemudian masuk kepada bulan suci Ramadan yang kedua. Apabila kita dulu di bulan suci Ramadan itu menjalankan kewajiban
Apa itu? Puasa pada bulan suci Ramadan, zakat fitrah, ya, yang mempunyai zakat mal dikeluarkan juga, ya. Walaupun belum waktunya tapi ditakdim atau ditempatkan pada bulan suci Ramadan. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lain, taraweh, ya, sunnah. Pokoknya menghidupkan apa? Bulan suci Ramadan dengan ibadah. Ini Ramadan yang pertama. Setelah Ramadan selesai, datanglah Syawal. Nah, habis Syawal kemudian Muharram, kan gitu ya. Terus sampai datang bulan Sya'ban seperti saat ini, hari ini. Dan seminggu lagi kurang lebih kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Dari Syawal sampai Sya'ban, kira-kira ini dosa yang kita lakukan itu berapa banyak? 11 bulan. Hidup 11 bulan. Itu kalau dihitung dosanya berapa Pak kira-kira? Kita-kita ini. Banyak mana kalau dihitung dosa dengan pahalanya? Belum tentu kita ini banyak pahalanya, belum tentu. Betul? Betul? Bagaimana tidak? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah, menyembah kepadaku atau ingat kepadaku, kata Allah SWT. Padahal dalam kehidupan kita sehari ini Pak, jangankan setahun, sehari banyak mana sih kita ini ingat kepada Allah atau lupa kepada Allah? Banyak mana kira-kira? Pagi hari kayak semacam demikian ini, alhamdulillah masih majlis taklim, ya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu keluar dari masjid, sudah di rumahnya, ya dah. Nah, misalnya istrinya sudah menyiapkan kopinya, ya, begitu minum kopi, ingat Allah atau ingat kopi dia? Ingat mana? Habis itu disiapkan sarapan, ya, tengah-tengah sarapan ini ya. Kira-kira ingat Allah atau ingat nasinya sama lauk pauknya? Apalagi kalau misalnya ini ibu-ibu kebetulan ya goreng ayam atau goreng tempe agak sedikit gosong, disuguhkan kepada suaminya, ya. Nah, waktu melihat suguhannya ini gosong, kira-kira suaminya ini ingat Allah atau ingat yang gosong ini? Sama, Bu, mah kok gosong ini, gimana ini masaknya? Apa tidak begitu kira-kira? Betul Bu? Apa ingat Allah SWT? Berangkat kerja dalam perjalanan dari rumahnya ke kantor misalnya memerlukan waktu setengah jam. Apalah naik mobil atau naik motor atau gojek dan segala macam, terserah lah, ya, atau jalan kaki. Kira-kira Pak, waktu perjalanan itu ingat Allah atau bagaimana Pak? Ingat kerjaan. Kalau sudah di depan tempat kerjanya, mungkin di bagian administrasi gitu ya. Wah, dia dengan segala macam aktivitasnya memasukkan data-data sampai salah input, ya dah. Sampai apa? Salah input. Kira-kira ingat Allah atau ingat apa yang ada di depannya? Ternyata kalau dihitung-hitung kita ini lupa kepada Allah jauh lebih banyak waktunya daripada ingat kepada Allah. Betul? Paling-paling kalau kita ini orang baik, orang soleh, kita ini ingat Allah itu waktu sholat, itu kita ingat Allah. Atau waktu majelis taklim semacam demikian, kita ingat Allah. Betul? Kita ingat Allah tatkala sholat. Pertanyaannya ini, tatkala kita sholat mulai dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, apa benar ingat Allah? Allahu Akbar. Apa pikiran kita betul-betul konsentrasi ingat Allah? Atau masih ada nilai-nilai yang lain? Misalnya nanti pagi jam 8 saya janjian ini ketemu sama orang. Padahal dalam sholat ini Allahu Akbar. Nah, ingat, ya baca
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ingatnya kemana-mana Pak. Pernah gitu? Pernah? Sering. Berarti kalau kita katakan waktu sholat kita ingat Allah, waktu kapan itu? Mungkin waktu takbiratul ihram saja. Allahu Akbar, karena menyebut nama Allah kita ingat. Setelah itu lupa semua Pak. Padahal di dalam sholat. Maka kalau dihitung-hitung pertanyaannya, banyak mana kita lupa kepada Allah, pada lupa sedetik kepada Allah itu dosa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembahku. Menyembah salah satunya itu ingat. Beribadah kepada Allah salah satunya yang paling ringan adalah ingat Allah. Mau maksiat ingat Allah. Mau kerja sudah hitung-hitung ingat Allah. Karena ingat Allah tidak salah input Pak. Yang salah input kan tidak ingat Allah. Berani maksiat, berani maksiat itu tidak apa? Tidak takut salah, bahkan bukan salah, sengaja salah itu tidak takut. Karena apa? Dia tidak takut kepada Allah. Ini maksiat. Jelas? Nah, ada yang bisa menghapuskan semacam demikian itu antara lain dosa-dosa yang kita lupa kepada Allah. Dosa-dosa yang bukan dosa besar, bukan dosa mencuri, bukan dosa membunuh, ya dikatakan al-kabair, dosa besar. Apa sih dosa besar? Dikatakan dosa besar adalah dosa yang sudah ada ketentuan dari Al-Quran maupun hadis tentang hukumannya. Orang mencuri hukumannya apa? Potong tangan. Ya dah. Orang membunuh hukumannya apa menurut Al-Quran? Orang membunuh hukumannya dibunuh oleh pengadilan atau hukuman mati. Itu namanya apa? Itu adalah maksiat yang besar yang ada ketentuan hukumnya. Gimana? Di dalam Al-Quran maupun hadis. Sedangkan dosa-dosa yang seperti tadi, lupa kepada Allah, ya, atau misalnya maaf, ibu-ibu membuka aurat, ya, tidak berjilbab atau apa saja, ya, itu namanya dosa yang tidak ada hukuman langsung dari Allah ketentuannya, maka dinamakan bukan dosa besar, ya. Atau bapak-bapak, misalnya iri, dengki, semacam itu penyakit hati itu kan dosa. Ya. Ini tidak ada hukuman pidananya dari Al-Quran maupun hadis, maka yang demikian itu ya bisa dihapus bila mana orang tersebut mengamalkan puasa atau menghidupkan bulan suci Ramadan di tahun yang kemarin berlanjut dengan tahun yang akan datang atau besok ini, tapi cara mengamalkan Ramadan itu benar-benar, beribadahnya benar-benar, yang puasa benar-benar puasa sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan rukun dan syaratnya. Malam hari dia ini menjalankan sunnah tarawih sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh generasi para sahabat dan seterusnya kepada kita semuanya. Kemudian dia juga mengamalkan anjuran yang lain seperti membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mudarosah, mempelajari boleh dengan membacanya atau mengkaji isinya, yaitu ngaji tafsir misalnya, ya, aktif ngaji tafsir suatu kajian, biasanya kan ada, ya. Itu yang penting urusannya dengan Al-Quran. Atau bahkan juga belajar tajwidul Quran, huruf-huruf Al-Quran itu bagaimana membacanya, A, I, U, oh ya begitu. Kalau ada orang bacakan A misalnya, E, Arab bukan gak ada E-nya, yang ada I, pokoknya dibenahi tajwidnya, ya. Ini juga mudarosah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ini termasuk disunnahkan, dianjurkan khususnya pada bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Pokoknya dia mengisi kegiatan Ramadan itu dengan baik dan benar,
maka dosa di antara Ramadan yang kemarin, yaitu mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Ya, sesungguhnya bulan suci Ramadan dengan segala macam aktivitasnya yang baik-baik sampai ke Ramadan berikutnya adalah kafaratun, sebagai penghapus dosa-dosa kecil di antara keduanya. Artinya dimulai dari Syawal sampai bulan Sya'ban itu akan dihapus semuanya kalau orang tersebut aktif atau istiqomah melaksanakan kegiatan bulan suci Ramadan, baik yang wajib amaliyahnya maupun yang sunnah. Mudah-mudahan seminggu lagi kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan, maka kita bisa menghidupkan bulan suci Ramadan tersebut. Hati-hati dengan melaksanakannya, dengan amal ibadahnya, benar-benar kita perhatikan. Mudah-mudahan itu sebagai penghapus dari dosa-dosa yang tumpukan tadi itu, ya, mulai dari Syawal yang kemarin sampai seminggu yang akan datang sebelum masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan Allah mencatat amalan kita pagi hari ini dan seterusnya sebagai amalan ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum